Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, 12 IPA 1 untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, ini ada 2 orang yang tidak hadir nih. Sudah izin ke saya yaitu Earita dengan Felicia. Ya, hari ini izin. Bagaimana kabarnya hari ini setelah melalui libur cuti bersama? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, Pak. Masih semangat kan? Semangat, Pak. Ya, harus semangat ya. Ya, baik. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ada yang ingat? Gegel induksi, Pak. Oh, gegel induksi. Baik. Nah, sekarang siapa yang tahu? Adakah kira-kira alat atau komponen yang dapat menerapkan gegel induksi tadi? Siapa yang tahu, Nadia? Kira-kira tahu nggak, Nadia? Menurut buku yang saya baca ada, Pak, seperti transformator, generator, dan seismograf, Pak. Oke, luar biasa ya. Berarti Nadia sudah membaca terlebih dahulu. Bagus. Nah, sekarang salah satunya tadi yang disebutkan oleh Nadia adalah transformator. Nah, kalau kita berbicara tentang transformator, di sini sudah pernah kalian pelajari. Nah, kita lihat di sini mengenai transformator untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti mengamati video, ya, kalian dapat menguraikan kerugian pada trafo dengan tepat. Yang kedua, nanti setelah melakukan kegiatan praktikum. Nah, nanti kita hari ini akan melakukan kegiatan praktikum melalui aplikasi PET. Kalian dapat menganalisis cara kerja trafo berdasarkan konsep induksi elektromagnetik dengan cukup cermat. Yang ketiga, nanti setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, kalian dapat menyajikan hasil identifikasi ya, induksi elektromagnetik pada trafo. Dan yang keempat, di sini setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, ya, kalian dapat menerapkan persamaan efisiensi trafo dalam perhitungan dengan teliti. Dan yang terakhir, nanti kalian dapat membuat laporan hasil pengamatan praktikum cara kerja transformator dengan baik. Nah, sekarang kita simak video berikut ini. Ya, tapi video ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Field from the primary side is being wasted because it's not in range of the secondary coil. So to fix this, engineers place a core of ferromagnetic. Now, the use of an iron core is not a perfect solution. Some energy will be lost through something known as eddy currents, where the current swirls around the core and this heats up the transformer. Up or step down transformers, and these are used to increase or decrease the voltage simply by using a different number of turns within the coil on the secondary side. In a step-up transformer, the voltage is increased in the secondary coil, and this will mean that the current will decrease. But don't worry too much right now about why that occurs. We'll look at this in a later lecture. Kita lihat beberapa pertanyaan yang terkait dengan video tadi. Nah, untuk yang pertama, ya, kira-kira bagaimana transformator bisa mengubah tegangan? Ini kira-kira bagaimana, Fani? Kalau menurut saya, dengan cara mengubah arus induksinya, Pak. Arus induksi yang digunakan dalam video tadi, itu arusnya bolak-balik, sehingga dapat berubah terhadap waktu. Ya, luar biasa ya. Betul sekali. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara tegangan dan jumlah lilitan pada kumparan primer dan kumparan sekunder? Latifah. Ya, kalau dari video yang tadi saya lihat dengan jumlah lilitan yang besar juga bisa menghasilkan jumlah tegangan yang juga besar, Pak, karena lampu yang di video tadi menyala lebih terang. Sedangkan jika lilitannya lebih sedikit, itu lampunya menyalanya tidak terlalu terang. Ya, bagus sekali ya, betul. Sekarang yang ketiga, apakah terdapat perbedaan antara trafo step up dengan trafo step down? Bagaimana, Rahel? Ada, Pak. Jadi perbedaan trafo step up sama step down itu di jumlah lilitannya. Jadi kalau trafo step up itu jumlah lilitan di yang primernya itu lebih sedikit daripada yang sekunder. Tapi kalau step down itu jumlah lilitan di yang primernya lebih banyak daripada yang di sekunder. Oke, bagus ya, betul. Nah, yang keempat, mengapa hanya arus bolak-balik atau istilahnya adalah alternating current yang dapat digunakan pada trafo? Kira-kira bagaimana ini?
Ardian Sri. Baik Pak, karena pada arus bolak-balik medan magnetik yang dihasilkannya tidak konstan terhadap waktu Pak, jadi bisa menaikkan dan menurunkan medan magnetik, sehingga dapat menimbulkan arus induksi yang berubah tiap waktu. Sedangkan kalau arus satu arah selalu konstan, sehingga tidak menimbulkan arus induksi pada kumparannya Pak. Ya, itu bagus sekali ya. Memang betul ya. Jadi yang bisa digunakan pada trafo itu hanyalah jenis dari arus bolak-balik. Oke, yang keempat, di manakah biasanya trafo itu tadi digunakan nih? Tadi di video sudah ada tampilannya nih. Kira-kira bagaimana Rafli? Di tiang listrik nggak sih Pak? Oh ya, tadi ada gambarnya ya di tiang listrik ya, betul. Lalu kemudian, apakah terdapat kerugian? Nah, tadi adakah yang membahas di video tersebut kerugian dalam menggunakan trafo? Gimana kira-kira Ayas? Tadi di video ada yang namanya arus eddy, yaitu bocornya medan magnetik yang dihasilkan pada kumparan, Pak. Makanya biasanya besi pada kumparan dilaminasi. Oke, betul ya. Tadi ada yang namanya adalah arus eddy atau arus pusar. Jadi nanti ini aktivitas kita untuk hari ini, kalian melakukan kegiatan praktikum. Kemudian di sini ada PET simulasi. Nah, ini tadi sudah saya berikan ke koordinator tiap kelompok. Jadi nanti koordinator tiap kelompok tinggal mempraktekkan dengan teman anggota kelompoknya ya. Dan kegiatan praktikum tersebut ini Zoom-nya tidak saya tutup ya. Jadi kan waktunya hanya 20 menit. Silakan. Ya baik, waktunya sudah selesai. Baik, sekarang silakan saya akan panggil beberapa kelompok, mulai dari kelompok 4. Silakan, kelompok 4. Dari hasil praktikum kelompok 4 didapati data sebagai berikut, Pak. Jadi ini ada dua pengamatan. Yang pertama itu menggunakan luas lilitannya itu 100%. Dan untuk pengamatan keduanya, luas lilitannya ini 50%. Pada tabel pengamatan pertama, pada percobaan pertama, kumparan elektromagnetiknya ini 4 lilitan dengan gulungan kawatnya 3 lilitan. Untuk persentase tegangan AC-nya ini 100, besar medan magnetnya 3,74, serta untuk sudut penyimpangan fokusnya ini 172,85 derajat. Keadaan lampunya menyala. Lalu pada tabel pengamatan kedua, dengan menggunakan luas lilitan 50%. Pada percobaan pertamanya, kumparan elektromagnetiknya 2 lilitan dengan gulungan kawatnya 3 lilitan. Untuk persentase tegangan AC-nya 100, besar medan magnetnya 1,58, sudut penyimpangan fokusnya ini 172,53 derajat. Keadaan lampunya menyala. Baik, untuk kelompok 4, bagus sekali ya untuk laporan data hasil pengamatannya. Sekarang kita lihat di sini, dari hasil praktikum yang sudah kalian lakukan, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil? Kira-kira bagaimana? Siapa yang mau mengungkapkan? Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa cara kerja pada trafo itu menggunakan prinsip Gegel induksi, yaitu dihasilkan dari besar flux magnetik yang bekerja pada kumparan, kemudian menginduksi kumparan lainnya, sehingga kumparan lain itu memiliki arus induksi yang dapat menyalakan lampu sesuai dengan prinsip hukum Faraday. Selain itu, besar lilitan juga mempengaruhi besar medan magnetik, sehingga mempengaruhi besar tegangan dan kuat arus induksi juga, Pak. Jadi begitu, Pak. Oke, luar biasa ya. Bagus ya. Baik, sebelum saya akhiri, untuk menambah pengetahuan kalian, ya di sini sudah Bapak share linknya itu melalui Google Classroom, ya. Jadi tinggal kalian isi seperti biasa. Misalkan di sini kelasnya 12/1. Nah, di sini ada beberapa atau latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Nah, setelah itu untuk penilaian sikap, di sini juga sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu tentang minat belajar kalian terhadap kegiatan transformator hari ini. Nah, di sini untuk nama silakan kalian isi kelas 12 IPA 1 ya. Di sini ada beberapa pernyataan yang harus kalian isi sesuai dengan keadaan kalian. Nah, untuk penilaian keterampilannya sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu membuat laporan sederhana dari kegiatan praktikum yang kalian lakukan hari ini. Sebelum saya akhiri, kita berdoa lagi menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.